misalnya untuk pengujiannya, sebetulnya singkat sih, cuman hanya 2 hari. Jadi hari ketiga kita sudah bisa mengetahui si sampel itu misalnya terinfeksi virus apa atau tidak. Oh itu 3 hari Bu ya? 3 hari sudah bisa diketahui si suatu sampel itu kena penyakit atau tidak. Jadi kalau misalnya di kita itu kan ada kegiatan uji petik ya Mas. Uji petik itu kayak kita mengambil sampel dari beberapa daerah, kemudian kita ujikan. Nah, salah satu sampel yang kita lakukan di uji petik itu kan sampel kedelai. Nah, biasanya kalau misalnya ada sampel kedelai, biasanya kita uji tuh apakah di tanaman kedelai yang kita sampling itu mengandung virus atau tidak. Halo Farmers, Sobat Benih dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Bang Agri. Kita berada di program Seedso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita lagi ada di Cimanggis, Depok Bu ya. Betul. Khususnya spesifiknya di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Balai Besar PPMBTPHP. PH ya. PHP masa ya PHP. Jadi lebih spesifik lagi kita lagi di dalam ruangan laboratorium virus ya Bu ya, untuk benih Bu, bersama yang mengelola nih Bu Munawaroh NDSP atau Ibu Mumun panggilannya, sebagai penyelia laboratorium virus benih. Nah ini ternyata tanaman juga ada virusnya Bu ya? Ada virusnya. Kirain kita aja ada COVID Bu ya. Nah ini tadi kan sebetulnya kita serial ya. Tadi kita sudah melihat beberapa lab. Nah ini kan kategorinya masuk dalam lab kesehatan Bu ya. Lab kesehatan kan ada, kalau kita sebut yang saya baru pahami ada 4 Bu ya. Tadi ada, kita udah singgah yang cendawan, kemudian ada bakteri, kemudian hari ini kita ke yang virus dan nematoda. Nah khusus yang spesifik ini nih, apa sih Bu yang jadi fokusnya Bu gitu kan, atau fungsinya gitu? Silakan Bu. Ya, kalau untuk di sini di laboratorium virus tentu kita akan melaksanakan pengujian khususnya benih itu untuk mendeteksi dan identifikasi virus. Virus ya. Jadi tapi virus-virus yang memang khusus terbawa benih. Yang spesifik. Karena kan sama sih semua juga kan yang terbawa benih ya. Karena kan virus-virus itu kan tidak hanya terbawa benih Mas, di lapangan juga kan lingkungan. Karena faktor lingkungan juga bisa tuh. Tapi khusus untuk yang di laboratorium, terutama di laboratorium itu khusus yang terbawa benih. Kalau list virusnya Bu, kita ngomong karena ini kan fokusnya bisa tanaman pangan maupun horti kan banyak nggak sih Bu? Bisa contohin Bu yang paling anggap aja yang di tanaman pangan apa, terus kemudian yang di horti mungkin sedikit nggak apa-apa gitu kan. Kalau sebetulnya kalau virus itu lebih ke tanaman-tanaman hortikultura yang lebih sering ditemukan. Ya, yang lebih sering ditemukan dan tanaman hortikulturanya yang memang punya nilai ekonomis ya, seperti cabai, yang sering kita tanda kutip pakai atau kita makan lah gitu ininya. Konsumennya banyak. Kalau misalnya untuk di tanaman pangan sendiri, terutama kedelai bisa tuh si virus itu terbawa oleh benih. Contohnya pada kedelai itu soybean mosaic virus SMV, dia kan terbawa benih gitu. Tapi sejauh ini yang saya pernah lakukan uji untuk deteksi dan identifikasi virus pada benih kedelai itu memang sih jarang di Indonesia, di lapangan itu jarang gitu. Tapi beberapa tahun lalu malah sebetulnya itu belum ada di Indonesia gitu. Tapi saya tidak tahu perkembangan sekarang itu apakah ini jadi OPT di karantina atau tidak gitu. Tapi jadi mungkin kan ya karena kan sudah ada produksi kedelai kita juga nggak yang seperti padi atau jagung ya Bu ya. Ya sedikit gitu kan. Artinya ini virus ini datangnya emang bukan dari, anggap aja dari memang sudah ada di Indonesia atau memang dari luar itu Bu? Kalau diidentifikasi kalau awalnya sepertinya dari luar Mas, bukan asli. Ya terbawa ya. Iya, dari kan mungkin kalau kedelai memang ininya bukan tanaman asli, tanaman tropis kan. Ya. Makanya itu artinya potensi ancaman yang dari luar juga bisa memungkinkan ada gitu. Nah itu. Nah terus untuk apa Bu, sistem atau prosedur pengujiannya Bu, bisa dikasih gambaran? Kalau misalnya untuk prosedur atau metode pengujian virus sendiri di laboratorium virus ini,
Jadi kan kita punya metode itu ada 3 sebetulnya. Oke, Cuman boleh yang disebut. sering dipakai itu hanya 2. Nah, untuk di lab sendiri kita menggunakan metode secara ELISA. Jadi ELISA itu singkatan dari enzim linkage immunosorbent assay gitu. Jadi kita menggunakan bahannya itu katakanlah antiserum. Antiserum sebagai bahan utamanya, kemudian beberapa larutan-larutan yang kita bikin di laboratorium sebagai larutan daftar gitu. Kalau misalnya untuk pengujiannya, sebetulnya singkat sih, cuman hanya 2 hari. Jadi hari ketiga kita sudah bisa mengetahui si sampel itu misalnya terinfeksi virus apa atau tidak. Oh itu 3 hari Bu ya? 3 hari sudah bisa diketahui si suatu sampel itu kena penyakit atau tidak. Nah kebanyakan anggap aja baik itu tanaman ngerti itu customer atau yang memeriksakan khususnya untuk lab virus ini dari mana Bu? Petani atau dari mana? Biasanya pernah itu kita punya customer itu dari dulu namanya itu Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Karena mungkin kan di Balai Balitsa sendiri kan memproduksi benih cabai itu. Jadi mereka mengujikan sampelnya salah satu. Di sana juga menguji? Enggak? Di sana juga menguji. Oh, dibandingkan gitu tuh, Bu? Enggak dibandingkan. Cuman pengen tahu aja karena kan mungkin kalau pengujian itu kan sesuai ruang lingkupnya masing-masing, Mas. Mungkin kalau untuk cabai itu kan sebetulnya virusnya macam-macam. Nah, salah satu yang kita punya sesuai ruang lingkup itu mereka ujikan ke kita. Ya artinya setiap pengujian atau proses pengujian kan nanti terdeteksi ya istilahnya terdeteksi jenis virus apa aja yang ada di situ kan itu ya. Nggak mentargetkan satu virus. Jadi ketahuan gitu. Oh di sini tuh berapa virus yang gitu kan. Oke. Nah terus tadi alur kerja terus untuk standar Bu. Standar yang digunakan ini standar pengujian maksud saya Bu. Itu apa Bu atau gimana? Kalau untuk standar sendiri untuk laboratorium sebetulnya mungkin dulu ada Mas, tapi kayaknya karena mungkin pengujian virus itu belum menjadi prioritas. Kewajiban untuk dicantumkan di-label tadi ya. Dilabelkan. Jadi sepertinya dihapuskan tuh standar itu. Jadi untuk sementara sampai saat ini tidak ada standar penyakit virus itu harus berapa persen tuh dalam suatu sampel atau dalam suatu. Enggak, kalau kayak acuan pengujian yang kayak secara internasionalnya atau nasionalnya itu gimana tuh? Kalau untuk acuan secara internasional, secara metodenya ISTA sudah mengeluarkan tuh. ISTA itu ISTA ya. ISTA itu kan acuan internasional untuk metode di laboratorium ya. Termasuk yang virus itu. Sudah ada. Nah di lab ini pakai acuan itu Bu? Iya, acuannya ISTA gitu. Tapi mungkin memang bukan untuk khusus yang tanaman komoditas tanaman pangan. Oke. Ya artinya tetap walaupun ini belum jadi aturan atau prioritas terkait dengan labeling, ini tetap ada dan hadir dan bisa dimanfaatkan oleh produsen atau petani terkait dengan terkait dengan itu. Nah mungkin saya lebih umum lagi ya Bu tentang awareness tadi ya Bu awareness baik itu produsen benih maupun petani yang menggunakan produk akhir ya dalam hal ini benih. Ini sejauh ini Bu pantauannya seperti apa terkait dengan kesehatan benihnya itu sendiri Bu ya? Seperti apa Bu? Oh ya, jadi kalau misalnya di kita itu kan ada kegiatan uji petik ya Mas. Uji petik itu kayak kita mengambil sampel dari beberapa daerah, kemudian kita ujikan. Nah salah satu sampel yang kita lakukan di uji petik itu kan sampel kedelai. Nah biasanya kalau misalnya ada sampel kedelai, biasanya kita uji tuh apakah di tanaman kedelai yang kita sampling itu mengandung virus atau tidak gitu. Jadi itu mungkin secara pengawasan atau pemantauan sebaran penyakit di tanaman pangan itu ya. Tapi ini kayak sambil hujan Bu, jadi nggak apa-apa Bu. ada sound effect-nya Bu ya. Nggak apa-apa ya sobat benih ya, itu ada sound effect-nya tuh. Jadi maksud saya tuh jadi sebetulnya seberapa penting sih Bu petani atau produsen kedepannya kita ngomong kedepannya memperhatikan kesehatan dalam hal ini benih ya Bina. Kalau menurut pandangan saya pasti sangat penting Mas, apalagi kalau penyakit itu terkadang perpindahan penyakitnya itu karena dari benih justru kan membawa penyakit itu. Misalnya dari suatu potensinya ya, ancamannya gitu ancaman itu. Misalnya dari suatu benih itu kan
komoditas perdagangan ya. Ya. Jadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari antar negara kan. Kalau misalnya kita tidak memeriksakan kesehatan benih, kan ada peluang untuk bisa menyebarkan. Jadi kan harus kalau misalnya kita melakukan pengawasan di awal, tentu kan kita akan melakukan pencegahan tuh. Kalaupun misalnya dia mengandung penyakit, tentu kan ada treatment supaya si penyakit itu tidak memblow up atau tidak keluar gitu, meskipun faktor lingkungannya memungkinkan potensial untuk penyakit itu berkembang. Dari awal sudah bisa melakukan perlakuan atau minimal menekan ya, minimal menekan. Terus terkait dengan kalau virus kan belum banyak ya Bu ya, terkait dengan tanaman lebih banyak ke yang orti ya, bakterinya gitu. Oke Bu, terkait dengan apa Bu, harapan atau mungkin ajakan boleh Bu kepada ya dalam hal ini produsen benih maupun petani kita terkait dengan awareness itu seperti apa Bu? Monggo Bu, silakan. Ya, halo Sobat Benih. Jadi kalau pandangan saya sebagai bagian dari perbenihan, sebagai orang laboratorium, mengajak Sobat Benih itu untuk lebih lebih care dalam menggunakan terutama benih. Jadi pakailah benih yang sudah jelas sertifikatnya, sudah jelas mutunya. Karena kan mungkin salah satunya itu supaya tidak mengambil resiko kalau benih itu yang kita gunakan akan pakai untuk kegiatan penanaman kita sekedar untuk hobi atau segala macam itu mengandung penyakit seperti itu. Jadi pakailah benih yang bermutu, yang bersertifikat. Mungkin lebih ke itu sih. Tapi tadi yang sedikit kelewat, saya pengen tahu terkait dengan penanganan Bu, khususnya yang virus ini, itu lebih susah virus penanganannya atau bakteri Bu, atau gimana Bu? Kalau virus itu kan tidak bisa dicegah dalam arti dilakukan penyemprotan seperti halnya pada bakteri ya. Jadi kalau pada virus itu langsung harus diambil sumber penyakitnya. Misalnya kalau misalnya ada di lapangan suatu tanaman yang sudah kita identifikasi dia mengandung virus, kita harus cabut dan musnahkan, kita bakar. Karena nanti khawatir akan menyebar ke seareal pertanaman itu. Itu jadi catatan penting. Makanya tadi saya satu pertanyaan itu maksudnya gini. Oke, kalau bakteri walaupun tetap penting di deteksi awal, tapi kan penanganan ini bisa dilakukan. Tapi virus kan artinya virus itu lebih penting lagi deteksi awalnya kan begitu kan. Kalau udah kena kita penanganannya akan lebih sulit. Jadi kan peran lab ini khususnya untuk benih itu jadi sangat krusial ya. Karena kan kalau misalnya kita sudah mengetahui dari awal potensi penyakit virus kan kita bisa melakukan treatment tuh perlakuan misalnya dengan perendaman air panas atau apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah supaya itu tidak berkembang gitu. Mungkin itu sih catatannya. Bu Mumun, terima kasih waktunya. Nah itu mana kita? Atau kameranya pindah-pindah. Jadi Sobat Benih, tadi informasinya sangat krusial, menarik. Jadi dari 4 lab ini juga semua punya peran masing-masing Bu ya. Jadi termasuk yang virus ini, malah tadi catatannya justru lebih penting kita mencegahnya. Dalam arti mendeteksi dini dari benihnya gitu kan. Ketimbang dari kalau udah ketahuan ya itu udah lewat, malah harus dimusnahkan gitu malah. Jadi produksinya kita. Jadi manfaatkanlah peran lab yang ada di Balai Besar ini, baik itu dari Sobat Benih, baik itu produsen maupun dari petaninya. Monggo, ini kan kerjasama kan terbuka ya Bu ya, untuk komunitas benih Nusantara gitu kan. Jadi kan kontaknya juga terbuka, ada websitenya dan sebagainya. Bu Mumun, terima kasih waktunya, informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Sobat Benih semuanya. Terima kasih. Demikian Sobat Benih, Seed Shop Podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Gunakan terus benih berkualitas dan bermutu. Salam benih.